Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustaz Ferry di channel SD Muhati, Qurani, berprestasi selalu di hati. Oke anak sekalian, anak-anakku hebat kelas 4 SD Muhati. Hari nanti kita akan melanjutkan pembelajaran yang ketiga ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bernyanyi, tentang lagu kemerdekaan. Hari nanti kita akan belajar apa ya? Nah, simak dulu videonya. Tentulah kalian juga sudah belajar di rumah. Oke, siapkan buku tulis kalian, buku paket kalian, agar nanti kalian mudah dalam belajarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke sekalian, semoga dengan bacaan doa tadi kita dipermudah oleh Allah dalam mempelajari materi yang saya sampaikan ini. Yuk kita mulai belajarnya. Oke, hari ini kita masuk ke tema 5, pahlawanku, masih di PP 3, sikap pahlawan. Kita nanti akan belajar periskop ya, periskop sederhana. Di sini nanti ada dua muatan pembelajaran yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan belajarnya apa sih? Kalian bisa lihat di layar video kalian. Nanti kita akan diajari tentang cara membuat periskop. Nah, periskop ini merupakan alat optik ya. Periskop ini digunakan oleh kapal selam untuk melihat atas permukaan air laut. Di atas permukaan air laut itu ada apa sih? Kita menggunakan yang namanya periskop. Ya, itu nanti kita jelaskan selanjutnya. Kemudian bahasa Indonesianya nanti ada tanda-tanda jasa. Nah, tentang pahlawan juga ya. Informasi melalui bahasa lisan dan tulisan. Yuk kita mulai belajar. Anak sekalian, setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Apakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakan mencerminkan sikap kepahlawanan? Mari kita cari tahu bersama-sama. Jangan di-skip-skip ya videonya ya. Masih ingatkah kamu dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajah? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarmu? Tentulah kalian juga sudah tahu. Ayo kita buat urutan atau lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan mereka. Di masa Hindu, masa Buddha, masa Islam, sama masa penjajahan. Ini tahunnya. Masa Hindu 395 Masehi, Buddha 850 Masehi, Islam 1653 Masehi, masa penjajahan ada 1945 Masehi. Masa Hindu rajanya adalah Purnawarman. Sikapnya apa sih? Menyintai rakyat, berani melawan perampok. Wah, ini sikap yang perlu ditiru. Yang kedua ada masa Buddha, itu Raja Balaputra Dewa. Sikap kepahlawanannya adalah membangun armada kuat, membangun ekonomi Sriwijaya. Kemudian masa Islam 1653 Masehi, Sultan Hasanuddin ya. Sikap pahlawannya apa? Berani dan gigih melawan Belanda. Sikapnya adalah arif dan bijaksana. Kemudian ada IR Soekarno, ini masa penjajahan. Ini adalah Bapak Proklamator. Nah, sikap kepahlawanannya apa? Mengutamakan musyawarah atau mufakat, berani dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini tadi ada beberapa
di lini masa ini, Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Oke, selanjutnya, sikap kepahlawanan bisa kamu temukan di lingkunganmu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Penjaga pintu perlintasan kereta api. Tugasnya adalah menjaga pintunya, membuka dan menutup. Judulnya adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Ini gambarnya. Gimin tinggal di desa Lembah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatnya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pendapatannya kecil ya, gajinya kecil. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Wow. Namun Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya selama 30 tahun lamanya. Wow, 30 tahun. Kalau jadi anak-anak ya seusia Ustadz ini 30 tahun ini. Kalau orang dewasa ini berarti. Apa sebenarnya pekerjaannya Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Pasti kamu juga tahu ya. Oke. Nah, Gimin adalah seorang menjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaannya yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang. Mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraannya. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikiran yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, ini Pak Gimin ini namanya. Sungguh mulia pekerjaannya seorang Pak Gimin. Dia bekerja selama 30 tahun loh ya. Lama sekali itu. Oke. Menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan. Nah, kepahlawanan ya. Itu juga termasuk pahlawan karena menyelamatkan banyak orang. Jawablah rasa ingin tahumu pada kolom sebelah kanan tabel. Di tabel ada ya. Kamu dapat mengisinya berdasarkan teks yang sudah kamu baca tadi atau yang sudah kamu dengarkan tadi, atau berdasarkan hasil diskusimu dengan keluargamu. Kalau di sekolahnya teman kelompokmu ya, tulislah semua informasi yang ada pada tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya anak-anak, sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekelilingnya. Jendela ini berfungsi seperti pengintip, mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Periskop itu jendela pada kapal selam. Ini untuk mengintai kapal-kapal yang ada di permukaan air laut. Nah, gambarnya seperti ini. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada loh. Kamu juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Ia membuat periskop bersama teman dan gurumu dan juga keluargamu kalau di rumah. Alat dan bahannya bisa kalian baca ini. Ada kardus bekas, cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama, lem atau selotip, busur derajat, gunting, dan juga kertas untuk menghias. Prosedur pembuatannya bisa kalian baca sendiri. Nah, ini disuruh membentuk kardus bekas menjadi sebuah balok dengan ukuran tingginya 30 sampai 50 cm,
dan panjang dan lebar masing-masing. Nih, seperti gambar ini. Tingginya 30, panjang lebarnya ada 6,462 cm. Ini untuk menekuknya. Tiana ya. Kemudian buatlah lubang pada bagian sisi bidang AB dan lubang lain pada sisi bidang EF. Dengan ukuran lubang yang disesuaikan dengan besarnya cermin. Seperti ini lubangnya. Nanti kalau kamu masih bingung, kalian bisa lihat YouTube cara sederhana membuat periskop. Nih, rekatkan cermin masing-masing dengan posisi seperti pada gambar di samping. Pastikan cermin saling berhadapan, posisi cermin dengan kemiringan masing-masing 45 derajat. Nih ya. Nih, gambarnya seperti ini. Jadinya seperti nanti. Periskopnya. Kalau kalian masuk ya, masuknya lama seperti KBN biasa, kalian di sekolah membuat periskop seperti ini bersama teman-teman kalian. Nah, periskop sederhananya seperti ini juga. Nanti matanya di sini, lihatnya di sini. Cahaya masuk, bayangan kemudian dipantulkan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan pada periskop sederhana yang telah dibuat, cahaya yang memantul dari objek cermin pada bagian atas periskop. Karena sudut cermin ini, maka cahaya dipantulkan kembali pada cermin bagian bawah periskop. Maka di cermin bagian bawah akan terlihat bayangan objek ada di balik penghalang. Itu ya, sebelahnya seperti itu. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita tutup, tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca dulu Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan Ustaz Ferry di PP4 esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.